Iya, baik, kita akan lanjut hari ini kita masuk di dalam pembacaan kita yang berikutnya, ya, Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Kain dan Habel, Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani, ya. Akhirnya mereka bersetubuh dan melahirkan anak. Adam dan Hawa melahirkan anak Kain dan Habel, ya. Keturunan pertama di bumi, saudara. Ya, dan Kain laki-laki ini menjadi, ya, peternak, menjadi gembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain, ya, Kain kita lihat di sana, ya, Kain menjadi gembala kambing domba dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Maaf, ya. Jadi Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, dikatakan di sana, jadi sama-sama mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan korban dari hasil pertaniannya dipersembahkan. Habel mempersembahkan, ya, domba, lemak-lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan dari hasil ternaknya. Tapi Alkitab berkata persembahan Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata di sana, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, ya, kita melihat di sana ketika Adam dan Hawa, ya, melahirkan anak-anak, saudara, mereka melahirkan, ya, anak-anak yang memang, ya, sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mereka meneruskan keturunan di bumi ini. Tidak ada lagi segala sesuatu disediakan bagi Adam dan Hawa seperti halnya ketika mereka di Taman Eden. Jadi anak-anaknya harus bekerja, ya, di mana tugas sehari-hari mereka, ya, mereka harus bekerja agar mereka boleh memperoleh makan. Dulu ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa itu santai tok. Ya, mereka ada makanan tersedia, semuanya tersedia. Tetapi sekarang mereka harus berjuang untuk dapat memperoleh makanan, pakaian, dan juga tempat untuk berlindung bagi diri mereka dan keluarga mereka karena mereka sudah terkutuk. Dan Kain anaknya yang laki-laki menjadi petani dan Habel, ia menjadi seorang gembala. Di beberapa bagian daerah di Timur Tengah saat ini pekerjaan-pekerjaan zaman dulu ini masih terus dilakukan, ya, bahkan kehidupan orang di Timur Tengah sampai sekarang, ya, sebagai gembala dan petani. Ya, bahkan sampai saat ini terus mereka lakukan dari zaman Kain dan Habel, saudara. Alkitab tidak mengatakan mengapa Allah tidak menerima persembahan Kain. Ya, tidak ditulis di sana kenapa persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habel yang diterima. Mungkin memang karena, ya, sikap hati Kain itu tidak baik, ya. Kita lihat dari sini saja waktu persembahannya tidak diterima, langsung dia marah, mukanya muram. Tuhan itu kan Tuhan yang melihat hati, saudara. Ya, ketika dia melihat, ya, hati orang itu tidak baik, ya, persembahannya nggak diterima. Makanya bukan soal berapa banyak uang yang saudara bawa buat Tuhan, tapi Tuhan melihat sikap hatimu. Ya, kalau hatimu penuh kejahatan, ya maaf saja, saudara, tidak diterima persembahanmu. Ya, tidak ditulis di sini kenapa nggak diterima, tapi kita tahu Kain ini jahat orangnya.
Harusnya dia bertanya, ya kenapa Tuhan ya kok persembahan saya tidak diterima tapi Habel kok diterima. Ada apa Tuhan ya, kalau ada yang tidak berkenan dari hidupku ampuni aku. Tapi enggak, Alkitab berkata ketika persembahannya tidak diterima, langsung saudara mukanya menjadi muram, hatinya menjadi panas ya. Kita tahu bersama firman Tuhan berkata dalam Amsal 21 ayat 27, kurban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Lebih-lebih kalau yang dipersembahkan dengan maksud jahat. Ya, jadi hati-hati saudara ya, Tuhan melihat hati. Allah menilai motivasi kita dan juga kualitas dari apa yang kita persembahkan kepadanya. Bila kita memberi kepada Allah dan kepada orang lain hanya dengan ya niat yang yang tidak tulus, maka Tuhan itu tahu. Dan harus dengan hati yang penuh sukacita saudara kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Bukan soal berapa jumlahnya, berapa banyaknya yang kita berikan ya, karena segala sesuatu itu milik Tuhan. Sebaliknya kita harus memberi dengan sukacita dan sikap hati yang benar. Ya, sebab Tuhan itu ingat, Tuhan yang melihat hati. Ya, Kain sebagai petani membawa hasil tanahnya, Habel sebagai peternak domba kambing membawa lembu sapi kepada Tuhan, lemak-lemaknya dipersembahkan. Lalu ya firman Tuhan, dia berkenan kepada persembahan Habel dan tidak berkenan kepada persembahan Kain saudara. Dan Alkitab berkata saudara di sana, firman Tuhan berkata, ya Tuhan Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tetapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Lalu ya, tetapi hati Kain dikatakan di sana menjadi panas, sangat panas dan mukanya muram. Ya, kita tidak dengan jelas, Alkitab tidak menjelaskan kenapa Kain persembahannya ditolak dan Habel diterima. Tapi kita tahu bersama, tadi malam saya sudah katakan, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ya mungkin karena Kain orangnya jahat, hatinya jahat, sehingga itu tidak berkenan di mata Tuhan saudara. Karena firman Tuhan berkata Tuhan tidak berkenan kepada persembahan orang fasik ya, apalagi dipersembahkan dengan niat jahat. Jadi ya tidak dijelaskan secara Alkitab, tapi saya percaya karena Tuhan melihat hati. Makanya kita juga saudara kalau mau persembahkan korban, Yesus berkata, ya di dalam Injil Yesus bilang apa? Kalau engkau ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya engkau datang menghampiri rumah Allah untuk mempersembahkan korban, kata Tuhan. Ingatlah terlebih dahulu apa yang ada di hatimu. Kalau di hatimu ada kepahitan, ada kebencian, Tuhan bilang pulang dulu. Bereskan dulu dosamu, segala hal yang ada di hatimu yang tidak benar, baru engkau kembali layak datang mempersembahkan korban. Agar kita tidak sembarangan, terlalu gampang kita ini selama ini jadi orang Kristen. Terlalu mudah kita menjadi orang Kristen, datang dan melakukan apa yang kita mau. Sebenarnya dan kita tidak pernah memusingkan bagaimana itu di pandangan Tuhan. Makanya mesbah doa ini kita banyak belajar saudara ya, bagaimana menjadi Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, ya Kejadian 4 sekarang. Ayat yang kelima saudara, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Tuhan berkata kepada Kain, sekali lagi bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan bilang, ya, kalau engkau, Tuhan berkata, rajin berbuat baik ya, apakah mukamu tidak akan berseri-seri, kata Tuhan ya. Kalau hatimu baik ya, apakah wajahmu tidak akan berseri? Berarti Tuhan tahu memang Kain ini hatinya jahat, makanya mukanya buram. Ya, karena itu saudara hati-hati. Hati itu mencerminkan wajah. Kalau orang itu wajahnya tidak pernah tersenyum, marah-marah, ya, muram, ya itu tanda hatinya jahat, saudara. Ini Alkitab yang bilang. Ya, Tuhan berkata kepada Kain,
Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iya, Tuhan berkata kepada Kain, maka dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa saudara? Semua itu dimulai dari hati. Waktu hatinya panas, jengkel, iri, lalu berbuah kepada mukanya menjadi muram, lalu dosa itu mengintip ya. Kalau kita terus membiarkan saudara, panas hati ada dalam hidup kita, maka makanya banyak orang Kristen hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam amarah dan tidak bisa untuk mengampuni saudara. Ya, bahkan sampai seumur hidup pokoknya tidak akan mengampuni saya sama dia. Ya, banyak terjadi. Ini kenapa saudara? Ini ceritanya kakak adik ya. Dari hati yang panas dibiarkan dan Tuhan sudah menegur loh. Tuhan ingatkan Kain, ingat dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jangan ikuti keadaan hatimu. Jangan ikuti panas hatimu saudara. Itu sangat berbahaya. Ayat 8 ya, kata Kain kepada Habel adiknya, ya marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba ya Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Saudara lihat ya, Kain tidak mempedulikan apa yang Tuhan katakan kepada dia, bahwa dosa sudah mengintip karena hatimu panas, dosa mengikuti engkau, menggoda engkau. Tuhan bilang tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, bagaimana reaksi kita bila seseorang melakukan salah terhadap kita? Itu penting ya. Apakah kita berusaha untuk meluruskan ya? Atau apakah kita terus berusaha untuk menguasai hati dan pikiran kita? Ya, ketika Kain tahu persembahannya ditolak, Allah memberinya kesempatan untuk membetulkan kesalahannya dan berusaha kembali. Ya, Tuhan mengingatkan Kain sebenarnya, ingat ya. Kalau hatimu berseri, kalau hatimu baik, maka wajahmu itu akan berseri. Ingat Tuhan bilang dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Namun Kain menolak kesempatan dari Tuhan. Ya, bahkan akhirnya ya dia pun melakukan sebuah kesalahan yang sangat luar biasa saudara. Ya, Kain tidak dapat mengatasi dosa yang sedang menanti untuk menyerang dia, untuk menghancurkan dia. Dia tentu harus meninggalkan kemarahannya atau iri hatinya kepada saudaranya sendiri, yaitu Habel, supaya dosa tidak dapat lagi berpijak di dalam hatinya. Ya, dosa masih menunggu untuk menyerang dan menghancurkan kita saudara. Sama seperti Kain, kita akan menjadi korban dari dosa bila kita tidak menguasainya. Namun kita akan menguasai dosa dengan kekuatan kita dan dari Tuhan. Sebaliknya saudara ya, ketika kita membiarkan diri dikuasai oleh amarah, kepahitan, iri hati, ini kan awalnya itu saudara cuma dari iri hati. Karena Kain melihat persembahan Habel diterima dan dia tidak. Lalu dia iri hati, dia panas hati dan akhirnya Alkitab berkata ya, dia biarkan panas hati itu dalam dirinya sehingga makanya Yesus berkata saudara, barang siapa sesamamu manusia membenci ya sesamamu manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi dari hati aja kalau kita sudah benci bebuyutan saudara, itu sudah sama dengan kita ini pembunuh. Ya, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, berbuat baiklah bagi orang yang jahat kepadamu, doakan orang yang jahat kepadamu saudara ya. Dengan begitu kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Kata Kain kepada Habel, mari kita pergi jalan-jalan ke padang. Orang yang sudah penuh dengan iri hati, kepahitan hati, ya sakit hati, lalu akhirnya timbul niat jahat, diajak adiknya jalan-jalan ke padang, sampai di sana dia memukul Kain saudara. Lalu dia membunuhnya sampai mati. Ini adalah pembunuhan pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, orangnya aja masih 4, Adam, Hawa, Kain, Habel. Sudah dibunuh saudara satu, saudara. Ini adalah pembunuhan yang pertama, mengambil nyawa dengan menumpahkan darah manusia. Darah melambangkan nyawa bila darah diambil ya dari makhluk hidup saudara ya.
dan ia akan mati, manusia itu akan mati. Karena itu Allah menciptakan nyawa, ya. Tuhan itu yang menciptakan nyawa, maka hanya Tuhan saja yang berkuasa untuk mengambil nyawa, bukan orang lain, saudara. Dan akhirnya Habel dibunuh oleh Kain. Ayat yang ke-9, saudara, firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ya, akhirnya Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Dia menjawab, "Aku ini bukan penjaga adikku." Ya, karena itu jangan tanya kepadaku, kata Kain. Saudara, ketika orang sudah melakukan dosa, ketika orang sudah melakukan sesuatu yang di luar ya perkenanan Tuhan, maka akan semakin timbul dosa lain. Akhirnya dia menipu, dia tidak tahu Habel ada di mana, dia berusaha menutupi satu dosa dengan melakukan dosa yang lain yang lebih besar. Jadi satu-satunya alasan kenapa Tuhan menolak persembahan Kain adalah karena hatinya itu jahat. Terbukti dia iri lalu dia membunuh, saudara. Bahkan Tuhan pun dia tidak dengar. Ketika Tuhan berkata, "Kain, kenapa hatimu panas sehingga mukamu muram? Dosa sudah mengintip engkau di depan pintu." Kalau memang Kain ini orangnya baik, dia bertobat, saudara. Minta ampun lalu dia berkata, "Tuhan, ampuni aku mau mempersembahkan sesuatu yang terbaik kalau begitu." Ini enggak. Malah dia membunuh adiknya. Coba kita lihat kejahatan Kain ini, saudara. Ayat yang ke-9, Kejadian 4. Setelah Kain membunuh Habel, Tuhan berfirman. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku?" Ya, dia menjawab Tuhan dengan perkataan yang ya kalau dibilang dalam tanda kutip ini kurang ajar, saudara. Ya, emang Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan kepada Habel. Dia jawab kepada Tuhan, "Aku tidak tahu di mana adikku." Emangnya saya ini penjaga adik saya? Ya, padahal kan Tuhan tahu apa yang dia lakukan, saudara. Ya, ketidaktaatan ternyata Adam dan Hawa itu membawa dosa masuk kepada keturunannya. Ya, akhirnya Kain mewarisi dosa yang sama, memberontak terhadap Tuhan ketika ditanya. Ya, dia tidak menjawab semestinya tetapi dia membantah Allah persis seperti bapaknya Adam. Ketika Tuhan berkata, "Apakah kamu sudah makan buah itu?" Dia jawab, "Perempuan yang kamu tempatkan di sampingku itu." Dia menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Hawa, saudara. Demikian juga terjadi kepada Kain. Lihat, dosa itu berulang kembali, pemberontakan kepada Allah. Tuhan bertanya, "Kain, di mana adikmu Habel?" Dia bilang, "Aku tidak tahu. Emangnya saya ini penjaga adikku?" Ya. Akhirnya, saudara, ya mereka mungkin ya Kain ini menganggap bahwa ya dosa itu hanya sesuatu yang biasa saja. Ya, dan lihat, saudara, betapa sifat berdosa daripada Adam langsung berkembang dan turun kepada anak-anaknya. Ketidaktaatan yang sederhana dengan cepat memburuk menjadi pembunuhan langsung, saudara. Ya, hanya karena iri hati. Adam dan Hawa hanya melawan Allah, tetapi Kain bertindak melawan Allah dan manusia lainnya. Dosa kecil memiliki jalan untuk berkembang tanpa kendali. Karena itu, saudara, biarlah Tuhan menolong kita untuk memberesi dosa-dosa kecil kita sebelum dosa-dosa itu berkembang menjadi sebuah tragedi. Perhatikan cara kerja dosa hanya dari iri hati. Dibiarkan menguasai hatinya, lalu menguasai kehendaknya, pikirannya, akhirnya berbuah kepada kehendak dan terjadilah sebuah tindakan dosa. Buah dari dosa, upah dosa yaitu maut, pembunuhan, saudara. Jangan simpan dosa sekecil apapun di dalam hidupmu. Karena dosa itu akan berkembang menjadi ular yang berbisa nanti. Ya, dari kecil engkau pelihara telur ular. Dia akan menetas lalu dia akan berkembang menjadi ular yang berbisa. Dan akan mendatangkan maut atas hidupmu. Itulah cara kerja iblis, saudara. Bereskan dosa. Dari dosa yang kecil di dalam hati, iri hati, sakit hati, buang itu jauh-jauh. Agar hidup kita boleh ada di dalam perkenanan Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ke 10, firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu."
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Ya, saudara perhatikan di sini. Ya, dosa membuat kutuk terjadi dalam hidup manusia. Karena itu berulang saya katakan saudara, ingat upah dosa itu mendatangkan kutuk ya. Adam sudah dikutuk, Tuhan berkata terkutuklah tanah bagimu. Engkau akan dengan bersusah payah mencari rezekimu. Lalu terulang kepada Kain, dia membunuh adiknya Habel. Darah Habel dari tanah berteriak meminta keadilan kepada Tuhan. Ya, lalu saudara apa yang terjadi? Tuhan bilang kepada Kain, apa yang sudah engkau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak dari tanah kepadaku. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Perhatikan saudara, dosa itu membawa sial bagi usaha pekerjaan. Ya, kenapa ada begitu banyak orang yang tidak pernah berhasil, gagal dan gagal? Coba introspeksi diri. Apakah ada dosa yang menyebabkan usahamu terkutuk saudara sehingga tidak ada hasil, tanah menutup hasil atasmu, tidak ada rejeki yang terbuka, pintu berkat tertutup saudara ketika ada dosa. Makanya saya sering kali melihat saudara, banyak orang yang datang konseling kepada saya, Bu, suami saya sejak dia berselingkuh usahanya porak-poranda Bu. Ya sekarang dia sakit kepala, semuanya terjadi, kebangkrutan terjadi. Ya, dosa membawa kutuk dalam hidup manusia saudara ya. Kita lihat di sini ya apa yang Tuhan ya katakan kepada Kain saudara itu terjadi. Kain dihukum berat karena pembunuhan tersebut. Allah menghakimi semua dosa dan menghukum dengan sepatutnya. Bukan karena ingin balas dendam kepada manusia, namun karena Ia ingin supaya kita ini bertobat. Tuhan mau kita ini dipulihkan. Ya, karena itu saudara jangan marah ketika Tuhan menghukum. Memang Kain ini sudah kebangetan. Ketika Tuhan berkata bahwa dia akan terkutuk, ya apa yang dia cari maka dia akan ya bersusah payah dan tanah akan menutup pintu rezekinya. Apa yang Kain jawab kepada Tuhan saudara? Ya ayat 13 kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Ya Kain bilang sama Tuhan, terlalu berat hukuman yang kau beri bagiku. Ya dia protes kepada Allah, bukannya bertobat. Ya malah menuduh Tuhan jahat, bukannya bertobat kembali kepada Tuhan, malah menuduh bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang dia tidak bisa tanggung. Ya kenapa engkau menghukum aku lebih berat daripada kesanggupanku saudara. Dan ayat 14 dia berkata, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Ya, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Ya, perhatikan dosa semakin membuat manusia terpisah dari Allah. Ya, Kain berkata, engkau menghalau aku dari sekarang dari tanah ini. Sudah dari tanah dia terkutuk, lalu Kain bilang, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Dosa membuat orang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ini yang sangat mengerikan. Karena Tuhan berkata pada waktu engkau menjamahnya, pada waktu engkau melakukan dosa itu, maka engkau akan mati. Tuhan tahu ketika orang melakukan dosa, hubungannya dengan Tuhan terpisah. Ya, sehingga dia kehilangan saudara hubungannya dengan Tuhan. Ya, dia kehilangan hubungannya dengan Allah Bapa di sorga. Dan apa yang terjadi saudara? Dia pasti akan mati hidup di dalam kutuk. Kain menjadi seorang pelarian dan dia bilang tentu kalau orang bertemu dengan aku maka orang akan membunuh aku. Ayat 15 firman Tuhan kepadanya,
Sekali-kali tidak, ya Tuhan masih melindungi dia, saudara. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara perhatikan saudara ya. Akhirnya Kain menjadi seorang pelarian. Tapi Tuhan berkata diberi tanda kepada Kain supaya tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Kain, saudara ya. Tetapi ya dia hidup jauh ya dari hadapan Tuhan, terkutuk oleh tanah, saudara, tidak dapat mencari rezeki dengan mudah lagi. Saudara ya, ketika kita ini mau bertobat, ya ketika kita ini mau ya meninggalkan segala dosa kita, ya kita telah mendengar sejauh ini ya bahwa hanya ada 4 orang, yaitu Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Ya, tetapi ya kita mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kain takut akan dibunuh oleh orang lain dan di mana ia mendapatkan istrinya? Ya, Adam dan Hawa memiliki sejumlah anak. Mereka telah disuruh untuk memenuhi bumi. Rasa bersalah dan ketakutan Kain karena telah membunuh adiknya sangat berat. Dan mungkin ia takut akan reaksi dari keluarganya. Bila ia dapat membunuh, maka mereka juga bisa membunuh dia. Istri yang dipilih oleh Kain mungkin adalah salah satu dari anak atau adiknya atau keponakannya sendiri. Ya, umat manusia masih sangat murni secara genetika dan tidak ada ketakutan dan akibat sampingan karena menikah dengan saudaranya sendiri. Jadi mungkin nanti ada akan pertanyaan, kenapa Kain takut dibunuh oleh orang lain, saudara ya. Adam dan Hawa telah melahirkan banyak anak-anak setelah itu, ya, dan akhirnya Kain pergi, dia menikah, saudara. Dengan siapa dia menikah? Ya mungkin dengan ya saudaranya atau keponakannya, tidak dijelaskan di situ, tapi yang jelas kita tahu berarti setelah itu ya Adam dan Hawa melahirkan banyak anak-anak yang lain yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Ya, jadi saudara, kita belajar hari ini, dosa menjauhkan kita dari Tuhan, dosa membawa kutuk dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau terus berusaha hidup dalam kekudusan, bereskan sekecil apapun dosa dalam hidup kita, kita mau bereskan itu di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Ya, terima kasih Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup terus ya dalam perkenanan Tuhan. Engkau lihat hidup kami, hati kami hari ini, kalau ada dosa yang masih kami simpan sekecil apapun itu Tuhan, ambil itu dari hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan untuk mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini supaya hidup kami berkenan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.